Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Wahyu Diri Fadilah. Jangan lupa untuk subscribe dan like video, dan jangan lupa untuk share semua video yang ada di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, balik lagi di channel Wahyu Diri Fadilah ya guys. Nah, kali ini kita akan membahas review Honda Beat 2020 ya, yang terbaru ya guys. Nah, jadi kita akan review Honda Beat yang terbaru, apa aja teknologi yang terbaru pada Honda Beat 2020. Jadi kita akan kupas tuntas ya guys. Nah, sebelum itu kita lihat tampilannya dulu ya guys. Nah, tampilannya di Honda Beat 2020 untuk desainnya, lampu depannya lebih sporty ya guys, lebih sporty. Untuk bagian samping masih terlihat sama dengan yang sebelumnya, tapi ini sedikit lebih sporty dengan garis-garis yang logoan yang tegas ya guys ya, garis body yang tegas dan kesan yang simple, ramping. Nah, ini ada beberapa varian warna, ada warna hitam, kemudian ada warna silver, punk red, kemudian ada warna merah, dan ini ada warna techno blue white, kemudian hard rock black, kemudian white ya, kemudian ada retro blue, cushion magenta black, kemudian balik lagi ke black, serupa. Nah, jadi ada banyak ya warnanya guys. Nah, kalian bisa pilih sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, setelah itu kita akan masuk ke fitur-fiturnya. Nah, fiturnya itu ada ESP ya, balik ke ESP lagi. Jadi Enhance Smart Power, kemudian ada teknologi idling stop, combi brake, ada ACG starter. Nah, jadi di sini kapasitas mesinnya untuk yang ESP ya, sekarang udah pakai teknologi ESP semua, 110 cc DJMFI. Jadi inovasi mesin generasi baru ESP 110 cc ini dengan idling stop system dan ACG starter. Nah, sini semua udah pakai ESP ya. Kemudian ada ISS, idling stop system, yang dia kendaraannya akan hemat bahan bakar ketika dalam kondisi idle ya, dalam kondisi diam, dalam lampu merah, kemacetan. Nah, kemudian menggunakan ACG starter yang lebih halus. Oke, kemudian kita lanjut di sini menggunakan fitur ya, fitur sebenarnya bukan fitur sih, rangkanya ya, frame di Honda Beat ini yang Neo ini sekarang menggunakan ESAF ya. ESAF itu apa? Enhanced Smart Architecture Frame. Jadi Honda mendesainnya dengan teknologi ESAF, jadi semakin lincah berkendara dengan frame berteknologi baru sehingga motor mudah dikendalikan. Nah, jadi teknologi ini adalah teknologi yang digunakan untuk one frame ya. Jadi frame-nya itu nyatu dari ujung sampai ujung. Jadi kalau di dalam mobil itu ada monocoque sama leather frame, ini SAF ini lebih ke monocoque-nya. Nah, itu guys. Jadi di teknologi ini jauh lebih irit, bertenaga, kemudian lebih ramah lingkungan. Lebihnya ya sama ya guys, dari komponen mesinnya juga masih menggunakan yang sama. Nah, kemudian kita lihat desainnya dari belakang. Nah, dari belakang, dari samping kiri ya, semua masih sama, ada beda ya guys. Dan lampunya sudah lebih ramping ya guys. Kelihatan nggak kalau dari samping ini ala-ala model
motor-motor zaman sekarang ya guys ya, yang lebih runcing seperti R25, Ninja, Kawasaki yang baru. Nah, sekarang udah modus tuh. Sebelumnya mengikutin Vario ya, Vario yang terbaru seperti itu. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke fitur-fiturnya ya guys. Nah, di fitur PDSP ini ada apa aja? Yang pertama kita akan bahas mengenai fitur yang combine digital panel motor, combine digital panel meter ya. Jadi di sini digital meternya, panel digital meternya itu dikombinasikan ya. Jadi semakin stylish dengan panel meter yang canggih, dilengkapi lampu indikator eco. Jadi tetap ada lampu indikator eco-nya untuk kemudahan informasi berkendara. Jadi hanya untuk yang Beat tipe CBS dan CBS ISS. Ini fiturnya lengkap ya guys. Jadi di speedometernya, di speedometer di sini kombinasi digital dan masih menggunakan jarum. Oke, kemudian nah di sini menggunakan fitur tuas mengunci rem ya, mencegah motor loncat saat mesin dihidupkan dan lebih nyaman saat berhenti di tanjakan. Jadi untuk tanjakan, turunan, kalian bisa menggunakan tuas mengunci rem. Atau pada saat kita sedang dalam keadaan kondisi jalan yang menanjak atau menurun, kita bisa menggunakan. Sangat membantu ya guys, apalagi kalau kita sedang berboncengan. Nah, kemudian ada combi brake system. Nah, fitur combi brake system itu apa, atau CBS tadi ya guys. Fitur canggih yang memudahkan keseimbangan pengereman roda depan dan belakang secara tepat, praktis serta nyaman di semua kondisi jalan. Jadi prinsipnya tetap sama. Combi brake system itu adalah menggunakan kombinasi sistem pengereman. Jadi kombinasi sistem pengereman yaitu pengereman depan dan belakang itu dikombinasikan. Jadi ada nanti satu jalur yang mengkombinasikan antara rem depan dan rem belakang. Ketika tuas rem depan ditarik, tuas rem belakang juga ikut ketarik. Jadi pengereman yang terjadi nggak hanya depan aja, tapi tetap dikombinasikan dengan belakang. Jadi secara tidak langsung satu pengereman di depan akan mengerem bagian belakang. Nah, kemudian ada lampu depan LED ya. Jadi depannya ini sekarang udah pakai LED ya guys. Udah nggak bohlam lagi. Desain lampu depan lebih modern, membuat tampilan semakin keren. Jadi sekarang tuh udah ala LED semua, tapi tetap lampu sen tetap pakai yang bohlam ya. Hanya lampu depannya aja yang LED. Nah di sini LED ya, buat kalian ya ada plus minusnya juga. LED jauh lebih terang sih buat pengguna, tapi ini menurut opini saya pribadi ya, memang jauh lebih stylish dengan lampu putih. Tapi kelemahan lampu putih adalah pada saat hujan tidak seterang yang lampu kuning, walaupun ini sudah LED ya guys. Nah, itu sih kelemahannya, dan harganya mahal. Ketika nanti terjadi accident ya, kecelakaan atau apa, dan ini menggajinya cukup mahal dan kalian harus spare uang yang lebih untuk itu guys. Nah kemudian di sini ada security shutter dengan seat opener. Oke, sini makin mudahnya hanya dengan sekali tekan untuk menyimpan barang favoritnya. Nah jadi tetap ada pengaman kunci, dan untuk membuka jok itu melalui seater opener yang ada di kunci ya. Kemudian di sini tersedia power charger. Nah, up to date akan terus duniamu dengan power charger hanya untuk Beat tipe CBS ISS dengan daya maksimum 12 watt dan 12 volt, dimana ampernya ada 1 ampere. Jadi di sini kalian bisa mengecas handphone ya, tapi nggak disarankan mengecas pada saat kondisi mati. Nah
disarankan mengetes dalam kondisi hidup ya guys, dan disarankan lagi mengetes handphonenya dalam kondisi nonaktif. Nah, kemudian ban yang digunakan dengan ban plus ya, sekarang semua sudah dilengkapi dengan ban tubeless. Nah, kemudian standar samping otomatis. Nah, mesin tidak dapat dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun sehingga mencegah pengendara lupa menaikkan standar samping. Tetap teknologi ini tetap digunakan, ada standar sampingnya. Dan bagasi, luas bagasi itu 12 liter ya. Kalau ada tempat buat barang lebih banyak dengan kapasitas bagasi yang lebih besar. Kemudian rangka menggunakan frame ESAF ya, jadi semakin lincah berkendara dengan teknologi baru sehingga motor Honda mudah dikendalikan di segala kondisi jalan. Dan yang terakhir, tangki bensin 4,2 liter. Kalau tangki bahan bakar lebih besar, membuat lebih nyaman saat berkendara jauh. Nah, itu kelebihan-kelebihannya ya guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi motor. Nah, di sini tipe mesinnya 4 langkah ya, 4 tak ya. Di sini menggunakan restorasi, teknologi restorasi dan ESP, dan volume langkahnya isi dari silindernya 109,5 cc. Sistem suplai bahan bakar menggunakan JMFI injeksi, dan diameter langkah di sini 47,0 dikali 6 3,1 ya diameter. Tipe transmisi otomatis Matic. Kemudian kompresi ya. Nah, rasio kompresi di sini dia menggunakan 10:1. Nah, jadi guys, di rasio kompresi ini sebenarnya kita bisa menentukan bahan bakar apa sih yang bisa digunakan. Sebenarnya bahan bakar Pertalite sih bisa, tapi lebih disarankan untuk kompresi di atas 9 menggunakan Pertamax guys. Nah, itu sih. Nah, semakin tinggi kompresi maka membutuhkan bahan bakar yang menggunakan ron yang jauh lebih tinggi, supaya untuk memudahkan dia terbakar di dalam ruang bakar. Daya maksimum 6,6 kW atau 9 fps di 7.500 rpm. Sedangkan torsi maksimumnya terjadi pada 9,3 Nm di 5.500 rpm. Kemudian tipe starternya ada elektrik dan kickstarter masih ada, dan tipe koplingnya otomatis, sentrifugal, dan tipe kering ya, jadi koplingnya kopling kering. Oke, rangkanya di sini rangka menggunakan ESAF. Kemudian suspensi depan udah menggunakan teleskopik, suspensi belakang dengan lengan ayun dan peredam kejut tunggal. Ukuran ban 80-90, yang depan, yang belakang 90-90. Rem depan menggunakan cakram hidrolik dengan piston tunggal, rem belakang tromol. Kemudian pengereman menggunakan computer system, ini khusus untuk yang tipe CBS dan CBS ISS. Untuk tipe yang lain nggak dapat ya guys. Jadi buat kalian yang mau yang lengkap ya silahkan pilih yang CBS atau yang CBS ISS. Untuk panjang lebarnya itu panjangnya hampir 1,8 ya, 1,8 kali 69, kemudian kali 1,074. Kemudian tinggi tempat duduk 740 ya, standar dengan tinggi kebanyakan orang-orang Indonesia ya guys. Kemudian jarak sumbu rodanya 1,2 dan jarak terendah ke tanahnya 147. Kemudian untuk beratnya, untuk yang tipe CBS itu 89 kg, dan untuk tipe yang CBS ISS 90 kg. Nah, kemudian kapasitas tangki bahan bakar di sini 4,2 ya, lebih besar sedikit. Dan kapasitas minyak pelumas nih guys. Nah, ini yang perlu diketahui ya guys. Nah,
sebelumnya Honda Beat pada sebelumnya itu menggunakan oli yang 0,8 ya, oli MPX yang 800 mili, dan pada saat ini untuk penggantian periodiknya itu 0,65. Jadi kita harus gunakannya jauh lebih sedikit lagi, 0,5, jangan sampai kelebihan. Cuman tipe baterai atau lagi di sini tetap pakai yang MF ya, MF 12 volt 5 ampere hour. Nah, jadi lebih besar ya ampernya yang CVS, yang CVSS. Jadi itu perbedaannya. Kalau kalian menggunakan yang ISS, dia ampere hournya lebih tinggi, 5 ampere hour, sedangkan untuk yang tipe CBS saja bisa menggunakan yang 3 ampere hour. Kemudian sistem pengapiannya tetap pakai full anti shift dan baterai tipe busi NGK MRC 9, Ginsu juga bisa. Nah, jadi Beat ini juga ada aparelnya ya, aparelnya banyak. Nah, kemudian untuk aksesoris ada garnish ya, garnish air cleaner, kemudian ada garnish fan cover, juga ada garnish lagi untuk front bumper, ada seat cover, ada rubber step floor ya buat kalian. Nah, juga nanti ada berbeda lagi dengan Honda yang lainnya, ntar kita bahas satu-satu. Nah, untuk yang Honda Beat terbaru ini 2020 sekian reviewnya ya kali ini mengenai Honda Beat. Buat kalian yang pengen meminangnya, mengambilnya, ya pilihlah sesuai dengan kebutuhan ya guys, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini garnisnya tadi sesuai dengan kebutuhan ya guys. Kalau memang kalian butuh yang lincah, gesit dan simple, yang mudah dibawa kemana aja, ya silahkan pilih ini guys. Oke, sekian review dari saya. Jika kalian suka video ini, silahkan bantu like ya guys, bantu like dan komen untuk membangun video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ya guys, untuk yang belum subscribe, supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Silahkan di subscribe, dan jangan lupa untuk di share ya guys buat teman-teman kalian yang mau ngambil sepeda motor atau apa, permintaannya apa, bagaimana, dan untuk kita sharing silahkan di kolom komentar. Sekian review saya dari Wahyu Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.